warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di 10 menit penuh inspiratif. Untuk kali ini kita kedatangan tamu dari guru SMA Negeri 1 Tanjung Palas juga. Kebetulan beliau calon guru penggerak, ya? Ya. Atau sudah memasuki Sudah final nih Pak. Final guru penggerak. Baiklah, kita akan berbincang-bincang sedikit berkenaan dengan guru penggerak agar mungkin nantinya teman-teman sejawat juga punya keinginan atau sangat termotivasi untuk ikut guru penggerak. Okay. Ya, mungkin Bu Ima bisa memperkenalkan diri dulu. Okay. Dan angkatan berapa di calon guru penggerak? Ya, silakan Bu. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Siti Rohimah. Di CGP saya angkatan ke-8 Pak Bibi. Angkatan 8 ya. Jadi bulan Desember ini kami sudah panen raya. Panen sudah raya. Yang terakhir sudah. Yang terakhir. Jadi tinggal yang terakhir aja ini. Sisa tahap terakhir. Tahap terakhir Bapak. Oke, siap. Baik, mungkin kita mulai dari pertanyaan pertama. Oke, baik Pak. Kebetulan saya sudah siapkan pertanyaan untuk teman-teman bisa ketahui tentang apa saja yang ada pada guru penggerak. Yang pertama, Bu Siti Rohimah, kira-kira apa motivasi Ibu Siti Rohimah mengikuti program guru penggerak? Ini dia Pak. Pada awalnya ya Pak, kalau saya ceritakan dulu ya Pak ya. Oh, panjang betul kayaknya. Liku-likunya gitu Pak. Ya, siap. Saya sebenarnya sudah mengikuti di angkatan ke-5. Pada saat angkatan ke-5 itu mungkin karena ini belum menjadi faktor internal dari diri saya. Jadi di angkatan ke-5 itu saya masih belum tertarik untuk fokus di program guru penggerak. Guru penggerak ya. Isinya juga sudah saya selesaikan, tapi memang ada beberapa tahapan yang menurut saya tuh saya belum termotivasi untuk itu. Jadi saya coba lagi di angkatan ke-7 Pak. Oh, berarti yang kedua kali ini Bu? Kedua kalinya. Ya, siap. Karena saya merasa bahwa setelah saya membaca dan saya melihat pengalaman-pengalaman dari teman, membuat saya terinspirasi dan terdorong lah. Ada dari faktor internal saya itu memang keinginan saya bahwa ketika kita memilih jalan hidup ini adalah sebagai seorang pendidik atau seorang guru, maka mau tidak mau kita harus mengikuti perkembangan zaman. Betul. Ya, jadi perkembangan zaman itulah Pak. Dan setelah saya membaca dari beberapa tulisan dari Ki Hajar Dewantara, ternyata motivasi itu semakin kuat, membuat saya untuk bagaimana saya ini bisa memberikan yang terbaik untuk anak didik saya. Maka harus dimulai dari pergerakan diri saya terlebih dahulu. Salah satunya saya harus belajar. Belajar itu sepanjang hayat. Jadi bukan ketika menjadi guru step di situ tidak ada lagi belajar, tetapi ini semakin memotivasi saya bahwa belajar memang harus sepanjang hayat. Ditambah lagi perkembangan zaman Pak Alibi ya. Betul. Yang membuat saya ini secara teknologi benar-benar saya ditinggalkan oleh siswa saya. Siap. Inilah yang membuat saya termotivasi untuk saya harus bergerak, melakukan sedikit perubahan yang nanti juga bisa saya tularkan di komunitas saya, terutama kepada peserta didik saya. Maka saya harus punya ilmu, kompetensi yang harus saya kembangkan. Salah satunya adalah kita harus mengikuti program guru penggerak ini Pak. Luar biasa. Berarti tempat untuk mengupgrade. Upgrade pengetahuan yang terbaru. Ya, walaupun kita bisa belajar sendiri ya Pak ya. Sekarang seperti PMM juga ada di PMM, betul. Tetapi jika hanya mempelajari secara mandiri Pak, tanpa kita berkolaborasi dengan orang yang di luar komunitas kita. Betul. Kalau satu komunitas kan kita sudah tahu sih kompetensi mereka masing-masing ya. Tapi ketika bertemu dengan komunitas lain, orang dari komunitas lain kita punya upgrade lagi yang terbaru. Ada pengalaman baru dari mereka. Pengalaman baru yang bisa kita aplikasikan dalam pembelajaran kita itu. Oke, luar biasa, ini semakin seru. Kita lanjut Bu Siti Rohimah ya. Untuk pertanyaan kedua dari 10 menit penuh inspiratif, kira-kira pengalaman
Ibu Siti Rohimah ketika mengikuti program guru penggerak, seperti apa pengalamannya? Wih, banyak sekali Pak, banyak sekali, dan rugi jika kita nggak ngikut guru penggerak. Dengar Bapak Ibu, rugi katanya kalau nggak ikut. Ya, kenapa? Salah satunya adalah kita menjadi agen perubahan ya, agen perubahan yang tentunya ini adalah apa ya Pak, hal yang baru ya, hal yang baru yang harus kita kembangkan untuk diri kita. Betul. Jadi banyaklah Pak pengalaman itu. Pengalaman yang kami dapat ya, terutama saya mendapatkan itu di program guru penggerak ini dengan pendampingan, dengan pembelajaran secara daring melalui fasilitator, yang tentu di situ orang-orang hebat semuanya Pak. Oh aduh, luar biasa Bu ya. Kita bisa ngambil, apalagi instrukturnya itu kan adalah instruktur nasional. Wah, berarti kita bisa mengambil ilmunya. Bisa ngambil ilmunya yang skalanya besar, betul. Selain itu mungkin ada pengalaman lucu. Oh banyak. Nah itu perlu mungkin di-share juga pengalaman lucu selama mengikuti. Untuk pengalaman lucunya mungkin ya Pak, ini kan karena kita ini bersama dengan komunitas lain ya, teman-teman dari komunitas atau dari sekolah lain. Dari sekolah lain. Di luar daerah sini Bu ya. Di luar daerah kan ada dari Bunyu. Selain nambah silaturahmi, yang pertama ya nambah teman, nambah pengetahuan, nambah pengalaman. Pengalaman yang paling ini ya mungkin yang ketika kita di Loka nih Pak. Apa? Di Loka Karya itu kita berperan benar-benar kita ditempatkan sebagai siswa. Siswa, iya. Jadi bagaimana kita melakukan restitusi, karena pembelajaran itu kan harus berpusat kepada peserta didik, kan bagaimana kita menuntun dan bisa mengantarkan mereka secara selamat ya dan bahagia, selamat dan bahagia. Maka tuntunan yang harus kita lakukan adalah harus tepatkan Pak. Jadi pengalamannya kami berperan sebagai siswa. Kemudian kami berperan juga menjadi orang yang memiliki masalah, terus kita harus mendapatkan solusi dari guru gitu ya. Yang paling seru nih ya Pak ya, pengalaman kami ketika kami mau syuting di percakapan kucing Pak ya. Kucing itu teknik percakapan kemitraan. Ketika kita memiliki permasalahan, kita bisa berkomunikasi dengan orang lain, kemudian dengan alur yang sangat tidak alur tirta namanya kan Pak ya. Jadi kita bisa menemukan sendiri jawaban-jawaban dari permasalahan kita. Jadi itu yang menarik kan. Tetapi ketika kami praktekkan untuk mencari tempat syuting, itu yang paling sibuk. Betul. Tempatnya Bu ya. Karena satu Pak, tempatnya nggak ada. Kami coba di sebuah kafe karena dari pengalaman semacam drama ini Bu ya. Iya. Semacam drama ya, siap. Jadi kami berperan, ada yang sebagai observernya, ada yang sebagai coachnya, ada yang sebagai coachnya. Ya. Ini luring atau daring Bu? Luring, bukan daring Pak, luring. Kami bertemu. Oh iya. Jadi, teman kami itu sampai kami akhirnya nyewa hotel Pak. Demi suksesnya dramanya itu ya. Buat. Tapi inilah pengalaman yang luar biasa. Jadi kami di situ menggunakan pendekatan dengan teman dan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan itu ya luar biasa. Teman-teman juga kooperatif dan saling membantu. Tapi sepanjang perjalanan ini sampai sekarang tidak ada kendala yang begitu berarti ya? Tidak ada kendala yang begitu berarti. Mungkin semua bisa teratasi. Pak. Memang harus komitmen tadi. Harus komitmen Bu ya. Salah satunya adalah kita berbenturan dengan jam ngajar. Betul. Itu yang tantangannya juga Bu ya. Kan ada materi juga tentang dilema ya. Betul. Jadi ketika bertabrakan dengan jam pembelajaran itu rasanya dilemanya ada gitu kan. Karena salah satu sisi ini adalah kompetensi yang nanti akan saya kembangkan. Satu sisi saya memposisikan diri sebagai guru. Berarti kita harus juga pintar manajemen waktu gitu. Benar ya. Manajemen waktu lah yang paling utama. Betul. Nah sekarang pertanyaan terakhir karena 10 menit penuh inspiratif untuk Bu Siti Rohimah, kira-kira dampak yang bisa ditularkan untuk rekan sejawat ini seperti apa kira-kira? Oke Pak, awalnya sebelum mengikuti program guru penggerak ini kan
untuk bergerak di sebuah komunitas kita kan ini ya Pak, nggak memiliki teknik ya. Teknik, betul. Kemudian kita nggak memiliki pemahaman yang lebih ya. Lebih. Ya, ketika kita sharing dengan pengajar praktik, kemudian sharing dengan fasilitator, kemudian sharing dengan teman CGP yang lain, itu muncullah keberanian untuk bagaimana bahwa tugas kita memang harus menggerak. Pergerakan itu tidak harus yang besar, dimulai dengan gerakan diri kita yang kecil, tapi bisa menginspirasi bagi orang lain. Betul, itu betul. lebih penting daripada ide untuk menggerakkan komunitas yang besar tapi tidak terlaksana. Jadi tujuan saya nanti ini kan adalah bagaimana saya menggerakkan komunitas yang ada di lingkungan kita nih Pak, komunitas belajar kita ini agar lebih konsisten gitu dalam menerapkan pembelajaran. Salah satunya kan saya sudah berkolaborasi dengan Pak Habibie. Siap. Melalui pembelajaran yang saya perhatikan, Pak Habibie sudah menerapkan diferensiasi di kelasnya. Itu salah satu bentuk bahwa dengan berbicara saja Pak kita itu bisa termotivasi. Betul ya. Salah satunya itu. Jadi kalau untuk yang saya perbaiki saat ini Pak, pengalaman nanti yang akan saya berikan kepada teman ya, salah satunya adalah bagaimana kita punya perubahan, walaupun itu kecil tapi perubahan itu ketika kita lakukan secara kontinu maka perubahan juga itu akan bertahap ya. Terus kalau untuk yang paling saya utamakan adalah karena tujuan utama saya mengikuti program guru penggerak ini adalah bagaimana saya bisa memberikan pelayanan yang terbaik ya Pak. Luar biasa. Peserta didik, maka saya mengaplikasikan apa yang saya terima di kegiatan program guru penggerak ini untuk diterapkan di lingkungan komunitas. Oke, terima kasih Bu Siti Rohimah. Mungkin ada kata-kata terakhir yang bisa disampaikan untuk teman-teman kita atau siswa-siswa kita. Oke, baik Pak. Kata-kata motivasi. Oke, baik teman-teman semua. Perubahan itu dimulai dari diri kita, kecil, tetapi bisa memberikan pengaruh yang besar. Dan jangan ditunda. Mulai saat ini konsisten untuk menerapkan dan yakinlah bahwa setiap perubahan akan memiliki dampak yang luar biasa. Wah, luar biasa. Keren sekali pernyataan terakhirnya. Jadi untuk kali ini sekian. Terima kasih kedatangan dari Bu Siti Rohimah dari podcast SMA Negeri 1 Nyumpalas sudah berkunjung di podcastnya SMA Negeri 1 Nyumpalas dengan 10 menit penuh inspiratif ya. Seperti biasanya kita harus selalu berkarakter unggul dan berprestasi, berwawasan lingkungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti Rohimah.